Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizangga Pratama selaku tutor online analisis kasus bisnis. Pada sesi 6 ini kita akan mendiskusikan materi analisis kasus pengelolaan dan penilaian kinerja. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan pemecahan kasus yang berkaitan dengan yang pertama, pengelolaan dan penilaian kerja. Apa pengelolaan dan penilaian kinerja itu? Pengelolaan dan penilaian kinerja adalah dua komponen penting dalam manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada bagaimana kinerja karyawan dikelola dan diukur untuk mencapai tujuan organisasi. Proses penilaian kinerja meliputi yang pertama, mengidentifikasi sasaran spesifik penilaian kinerja, yang kedua, menyusun kriteria kinerja dan mengkomunikasikan kepada karyawan, yang ketiga, memeriksa hasil pelaksanaan kerja karyawan, yang keempat, menilai kinerja karyawan, yang kelima, mendiskusikan hasil penilaian kinerja dengan karyawan. Kemudian aspek penilaian kinerja karyawan itu, aspek-aspeknya adalah yang pertama, sifat karyawan, yang kedua perilaku, yang ketiga kompetensi, yang keempat pencapaian sasaran, yang kelima potensi. Metode penilaian kinerja karyawan itu yang pertama penilaian 360 derajat, yang kedua manajemen objektif atau MBO, kemudian yang ketiga self assessment, yang keempat penilaian berbasis kriteria, yang kelima penilaian berbasis hasil. Kesimpulan, kinerja karyawan perlu dikelola dengan cara melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja karyawan agar tujuan dan objektif perusahaan tercapai. Yang kedua, pengelolaan karir karyawan. Pengelolaan karir karyawan itu adalah perencanaan atau aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang fokus pada pengembangan dan perencanaan jalur karir individu di dalam organisasi. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa karyawan memiliki kesempatan untuk berkembang secara profesional, mencapai potensi penuh mereka dan berkontribusi secara optimal terhadap tujuan perusahaan. Faktor yang mempengaruhi perencanaan karir itu ada 3 faktor. Yang pertama tahap kehidupan, yang ketiga jangkar karir, yang ketiga lingkungan. Peran perusahaan dalam karir karyawan itu ada 3. Yang pertama adalah diskusi karir antara manajer dan karyawan, menyediakan jenjang karir atau mendukung perkembangan karir karyawan. Yang ketiga, memanfaatkan hasil penilaian kinerja karyawan untuk mendorong perkembangan karyawan tersebut. Perencanaan karir individu, ini beberapa hal penting untuk merencanakan karir individu. Yang pertama, penilaian diri, yang kedua, eksplorasi karir, yang ketiga, menetapkan tujuan karir. Kesimpulannya adalah karir adalah aspek penting dalam hidup setiap individu. Karir yang jelas dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan dan secara tidak langsung memberikan manfaat pada perusahaan dalam bentuk SDM yang unggul dan termotivasi. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa itu bisa menjelaskan mengenai kompensasi karyawan. Nah, kompensasi karyawan itu apa? Kompensasi karyawan adalah salah satu aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan penghasilan yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan dan kontribusi mereka. Kemudian kriteria kompensasi itu yang pertama adalah cukup, kemudian yang kedua adil, yang ketiga seimbang, keempat efektif berdasarkan pertimbangan biaya, kelima aman, yang keenam menyediakan insentif, yang ketujuh diterima oleh karyawan. Penentuan kompensasi, keadilan dalam penentuan kompensasi dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah keadilan internal, yang kedua keadilan eksternal, yang ketiga keadilan individu. Keadilan internal itu melalui evaluasi jabatan dengan metode yang pertama metode ranking, metode klasifikasi, metode poin, yang keempat metode perbandingan faktor. Keadilan eksternal berkaitan dengan bagaimana kompensasi yang diberikan oleh perusahaan dibandingkan dengan standar pasar dan industri di luar organisasi. Kemudian keadilan individu berfokus pada memastikan bahwa setiap karyawan merasa kompensasi yang mereka terima adalah adil berdasarkan kontribusi, kinerja, dan nilai pribadi mereka dalam organisasi.
Sebagai bahan referensi, silahkan saudara membaca modul dan referensi terkait dari sumber lain yang dianggap kredibel. Dalam berdiskusi, mahasiswa berbahasa santun, memegang teguh norma dan etika, berpikir kritis konstruktif, dan bersikap akademis. Selamat belajar bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.